Koruptor itu tuh nggak takut Tuhan, mereka tuh takut miskin dan metong. Hola netizen yang tercinta. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah. Tindak pidana korupsi itu menimbulkan kerugian hingga 271 triliun rupiah. Nama Raffi Ahmad mendadak ramai disebut-sebut terlibat kasus pencucian uang 271 triliun rupiah. Di media sosial beredar video yang memperlihatkan rumah Raffi Ahmad digeruduk polisi. Dalam video tersebut, sejumlah polisi terlihat hendak menangkap Raffi Ahmad. Sementara Nagita Slavina tampak marah dan membela sang suami. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Nagita Slavina ngamuk. Ya, begitulah narasi dalam video yang beredar. Viralnya video tersebut sampai ke telinga Raffi Ahmad. Ia langsung memberikan klarifikasi melalui Instagramnya terkait video yang beredar. Raffi Ahmad membantah terlibat kasus korupsi Harvey Muiz. Ia menyebut video yang beredar adalah fitnah. Video tersebut adalah konten prank yang pernah tayang di channel YouTube Atta Halilintar 5 tahun lalu. Raffi Ahmad kemudian menghimbau netizen yang berbakti untuk tidak termakan hoax di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Luar biasa. Inilah kadang-kadang crazy rich atau para bangsawan-bangsawan, para sultan yang ada di Indonesia. Ternyata miris. Saya sebagai profesional, sebagai seorang advokat, kadang-kadang ngiler ngelihat hidup mereka. Bolak-balik luar negeri, branded barang-barangnya. Wow, hidup mewah, glowing, kelihatannya fine-fine aja, bagus-bagus aja, seolah-olah punya usaha, tapi ternyata kacau. Ya, ini ada seorang suami bernama Harvey Muiz. Itu adalah suami dari Sandra Dewi, tersangkut kasus korupsi. Diduga disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Wow. Kalau kita lihat daripada aturan-aturan yang berlaku ini sangat-sangat miris kita melihatnya, karena ternyata kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia, wow, hebat Bapak Jaksa Agung, saya aplaus. Karena kenapa saya bilang aplaus? Bapak banyak sekali menetapkan orang-orang yang melakukan white collar crime, kejahatan kerah putih yang sangat-sangat merongrong kewibawaan, kedaulatan Republik Indonesia, terutama keuangan negara. Dimana kita tahu keuangan negara itu diambil dari pajak-pajak rakyat Indonesia. Nah, mereka dengan seenaknya merampok, maling uang-uang rakyat dengan cara korupsi, dengan cara buat usaha, dengan cara PT dan kongkalingkong. Tapi semoga mudah-mudahan nggak terbatas di Harvey Muiz saja. Mungkin ada pejabat lain, mungkin ada orang-orang lain yang terlibat sehingga diduga di sini merugikan kerugian negara hampir 271 triliun, termasuk juga yang bareng sama Crazy Rich di Crazy Rich Pantenda Kapupik, Helena Lim. Nah, jadi di sini pelajaran, semoga orang-orang yang memang hidup bergelimpangan, yang glowing, kalau kalian kerja baik, kerja bagus, kita sangat bangga. Tapi kalau memang mau bermain-main dengan anggaran, mau bermain-main dengan melakukan maling daripada uang-uang negara, uang-uang rakyat Indonesia, hati-hati. Dan itulah akibatnya ditahan di
kejaksaan. Nah, wow, sangat-sangat mengejutkan. Kalau kita hitung-hitung 271 triliun, berapa itu anak Indonesia bisa sekolah? Berapa itu anak-anak Indonesia bisa makan siang gratis? Semoga nanti dari Jaksa Agung yang sudah bekerja luar biasa, itu diproses di pengadilan dan pihak hakim jangan malah membuat putusan yang tidak menunjukkan keadilan. Keadilan bukan bagi mereka saja, tapi keadilan bagi masyarakat. Karena masyarakat yang memang sangat miris melihat gaya hidup pesohor, gaya hidup konglomerat, gaya hidup anak muda yang kaya raya, tapi ternyata mentalnya mental seperti ini, mental maling. Bukan crazy rich namanya, tapi crazy robbers, yaitu maling. Kasihan kita kalau ada maling ayam digebukin, mereka itu melakukan tindak pidana maling ayam itu untuk makan atau untuk anak atau untuk istrinya. Tapi kalau ini kan memperkaya diri sendiri. Aduh, sudahlah, capek kita. Semoga orang-orang ini bisa sadar. Dan terima kasih penegak hukum, terutama Jaksa Agung luar biasa dalam hal penegakan. Semoga yang lain-lain bisa juga ditangkap, bisa dikembalikan uang negara, dirampas asetnya untuk negara, untuk kepentingan negara. Karena negara butuh dana yang banyak untuk membangun kesejahteraan rakyatnya, terutama hal pembangunan. Sekali lagi, saya Advokat Dr. Togas Tumorang, apresiasi sekali kepada Jaksa Agung. Lanjutkan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Bravo! Gue tahu pasti banyak banget yang kontra sama kalimat gue. Tapi menurut gue, salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengurangi korupsi itu sendiri adalah dengan memperkuat hukuman itu sendiri. Jadi kalau sampai muncul cara untuk mengatasi korupsi adalah dengan menaikkan gaji aparat pemerintah, menurut gue itu nol besar ya. Bukannya malah makin gak korupsi, malah makin bablas sih menurut gue. Simple sih menurut gue. Koruptor itu tuh gak takut Tuhan. Mereka tuh takut miskin dan metong. Jadi caranya adalah mau korupsi 1 juta, 500 triliun, 1000 triliun, itu hukuman mati, say. Jadi hukuman mati dan keluarganya dimiskinkan. Udah pegat, kelar, gue yakin tingkat korupsi di Indonesia itu menurun, say. Sumpah. Karena gue tuh paling sakit hati kalau ngelihat orang korup. Apalagi korupnya uang negara gitu ya. Kita aja nih kerja di company, terus uang company kita, bos kita itu dikorupsiin, kita aja sakit hati. Ya nggak sih? Karena kita kerja di sana tapi kita nggak dapet uangnya. Ini notif gue banyak banget sih. Apalagi kalau misalkan negara gitu loh. Negara, lo bayar pajak, lo kerja buat negara ini. Apalagi kalau misalnya lo bener-bener kayak rakyat susah, tapi orang korupsi seenak-enak jidat gitu ya. Terus hukumannya paling cuma 3 tahun 4 tahun penjara. Ih, tahu gitu korupsi aja gak sih? Ini pada kenapa sih? Kan yang korupsi itu suaminya Sandra Dewi ya. Tapi kok yang disenggol-senggol Yaman ya? Yaman mulu. Ini korelasinya apa sebenarnya ya? Apakah suami dari Sandra Dewi ini adalah orang Yaman ya? Bisa jadi ya kan? Mungkin ini namanya Harvey Al-Mois. Mois kan bisa jadi itu nama kayak ke Arab-Araban gitu ya, bisa jadi ya. Al-Mois bisa jadi, bisa dapat angle-nya. Jadi nggak tahu ya, tapi kok di komentar-komentar kok ini pasti dari Yaman, kok begitu sih? Enggak, ini artis, ini bukan keturunan Yaman setahu saya ya. Tapi kalau mana tahu cek DNA, rupanya dia memang keturunan Yaman, berarti memang betul-betul Yaman adalah perusak dari NKRI ini ya. 271 triliun itu dihilangkan, dimakan sama orang Yaman. Harvey Al-Mois.
Waduh, muji manusia sampai segitunya. Kalau kita punya iman, masa muji-muji manusia segitunya tinggi. Orang paling sempurna, suami paling sempurna, teman paling sempurna. Kalau diminta 100, pinjam 100, malah kasih 10 juta, 100 juta kasih rumah. Wow, di sini benar-benar di Wakanda ya. Coba kalau orang tidak mampu, tidak bisa memberi, tidak dianggap baik. Di Wakanda itu memang matre ya. Semua diukur kalau orang bisa memberi itu baik. Sedangkan kalau orang tidak mampu, tidak bisa memberi, dia pun adalah orang baik, tapi dia tidak mampu memberi. Makanya banyak istri-istri ini bawel mau cerai karena suaminya nggak bisa memberi. Yang nggak ada duit gimana? Jadi di Wakanda ini ya, saya rasa banyak orang jahat karena semua diukur sanggup atau tidak sanggup memberi. Kalau memberi dari hasil maling, apa faedahnya? Apakah Tuhan suka? Makanya Tuhan membongkar segala sesuatu. Tuhan tidak mau ada orang lebih baik daripada dirinya. Katanya orang beriman, gue juga ragu juga. Gereja mana sih kalian pergi? Masa kita diajar untuk memuji manusia segitunya tanpa ada peka secara rohani atau jiwani? Mungkin pendeta juga memuja-muja ini manusia karena bisa memberi dari hasil tefu-tefu. Istri bahagia, host bahagia, gereja bahagia, tapi zong ujung-ujungnya. Tapi santai aja lah. Menurut saya, orang kayak begini pasti punya plan E, plan B. Pasti sebagian uang triliun itu sudah ditaruh di Singapura, di Swiss, atau di Malaysia, atau di luar negeri lah. Masuk aja ke hotel bintang 5 sekarang, bagi-bagi itu kue, pura-pura masuk hotel bintang 5 selama 2 tahun pasti. Habis itu pindah aja suami istri, beli aset di Malaysia, ambil warga negara Malaysia atau di Singapura. Gampang. Mereka sebenarnya tenang-tenang aja nih, incim-incim ini, koko-koko ini. Mereka tuh bahagia sebenarnya, tenang, malah merasa bangga. Karena mereka punya plan E, plan B. Kalau kena tangkap, begini. Uangnya diamankan dulu, nggak mungkin pun dimiskinkan. Kan tidak ada undang-undang dimiskinkan. Padahal Ganjar sama Mahfud maunya itu ada undang-undang memiskinkan koruptor. Tapi justru kita sekarang tidak, memperkaya koruptor. Jadi seperti ini mau perubahan. Ya, saya capek-capek berbusa ingin perubahan. Ini buktinya. Makanya mereka happy-happy meskipun ini podcast lama tentunya. Mereka itu nggak merasa tertuduh, nggak ada rasa malu kok. Karena sekarang jadi maling, koruptor adalah prestasi, bukan rasa malu. Uangnya udah aman kok di Swiss atau di Christmas Island, di Malaysia, Singapura. Gampang mah itu mah. Kalau beli aset di Singapura atau di Malaysia, beli apartemen 10M aja bisa dapat warga negara Malaysia. Buang aja warga negara Wakanda. Untuk apa? Udah bisa happy-happy 100 turunan di sana dengan lebih dari 200 triliun. Ya sudahlah, selamat menikmati. Intinya jangan muja-muja manusia seperti ini. Gue dengernya enak, tau nggak? Melecehkan iman gua. Gue nggak pernah diajar untuk memuja manusia seperti ini. Nggak pernah. Oh dia baik, dia sempurna, tuh nggak ada. Makanya Tuhan cemburu. Iman apa yang kalian miliki? Gereja mana yang kalian pergi? Pengajaran apa yang kalian dengar? Kitab apa yang kalian dengar? Tidak ada satupun yang lebih baik daripada Tuhan. Oke? Dan berhentilah muja-muji manusia. Mujinya pas bisa memberi. Kalau nggak memberi, dihujat. Cemeng tempe.